hak atas privasi, hak atas otoritas pribadi, dan hak atas rasa aman. Berarti kalau yang difoto udah ngerasa nggak aman, berarti itu udah bisa dimasalahin tuh ya? Oke. Selamat datang di Voice of Raw. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng teman saya, Arifan Sudaryanto. Dia fresh graduate sarjana hukum, anjing. Nggak usah digituin lah anjir, malu anjay. juga Kesannya teh wow gitu. Nyewa waktu 3,5 tahun nih lulus hukum. Terus praktisi fotografi juga. Terakhir kali pameran, kita pameran bareng. Saya sama Tonang itu di sini ya, di Red Raw Center. Galeri sini. Memento ya, waktu itu 2020 kalau nggak salah. Jadi lumayan lah. Kita udah lumayan kenal, lumayan lama ya Nang ya. Dari mulai Tonang jual zin 30 ribuan. Iya. Sekarang, nanti juga kita kan Memento pameran juga di Sumatera Barat. Itu tanggal berapa sih? Nggak tahu lah. Pokoknya ini juga nggak tahu tanggal berapa. Nanti saya sama Tonang juga pameran di Sumatera Barat. Acara ya adalah ya? Acara itu. Dengan karya Memento juga. Iya, dibawa ke sana. Episode kali ini kayaknya kita bakal ngobrolin tentang fotografi dan hukum ya terutama. Kan Tonang background juga hukum, terus sering nyetrit juga Nang ya. Ya, dulu kan kita kenalnya nyetrit ya, street fotografi, dan sekarang kayaknya masalah pernyetritan ini jadi kayaknya nambah kompleks. Nambah kompleks ditambah sosmed juga ya. Terutama ada UU ITE dan lain-lain. Nah, itu kalau street foto sendiri nih kalau di ranah hukum terutama di Indonesia tuh gimana sih? Street photograph. Ini mah opini pribadi ya, bukan legal. Defensif langsung anjing. Bukan legal advice gitu loh, takutnya itu kata Tonang gini gitu ya. Ya kita harus tarik ulur dulu sih. Apa itu street fotografi gitu. Motret di ruang publik lah ya intinya mah. Memotret di ruang publik gitu kan. Terus kita urai lagi apa itu ruang publik gitu. Ruang di mana seluruh orang dari lapisan masyarakat apapun berkumpul gitu kan di situ gitu kan. Ini nggak bridgingnya tiba-tiba langsung straight ke hukum sih, kaget juga. Gimana? Iya. Ini juga ruang publik kan juga terbagi dari beberapa. Ada beberapa bagian gitu. Ada ruang publik yang emang secara umum semua orang bisa masuk di situ. Ada ruang publik terbatas kayak mall terbatas, PTKI dan lain-lain gitu. PTKI itu maksudnya stasiunnya gitu. Yo PTKI. Ya tendensinya beda kayaknya. Kayak terus ya ada ruang private gitu. Oke. Terus kita langsung masuk ke street fotografinya itu sendiri. Kalau ruang private tuh berarti kayak rumah gitu ya. Properti pribadi lah pada. Berarti itu udah bukan ruang publik lah ya. Pada tahap tertentu masih ruang publik di beberapa. Kayak terasnya gitu misalnya teras. Ya, Oke. Betul. Terus kita langsung masuk ke street fotografi barangkali. Kan ada beberapa tahap ya street fotografi itu. Memotret. Lalu ya kalau kita ya sebagai seniman berarti kan ingin publikasikan karyanya kan? Tuh. Ya, tahapannya berarti ya. Mungkin seminimal mungkin dipublikasikan di media sosial. Ya, paling gampang lah ya. Nah, dari prosesnya sendiri menurut aku sebenarnya nggak ada yang salah gitu dengan memotret ruang publik gitu, nggak ada yang salah sama sekali. Yang menjadi masalah tuh menurut aku pribadi tuh ketika seorang fotografer merasa mempunyai kuasa lebih terhadap orang lain yang difoto gitu. Mereka tuh tinggal ya mungkin ini juga aku waktu dulu gitu, nggak memikirkan orang itu sebagai subjek yang punya pendirian, harkat dan martabat gitu. Kita cuma seenaknya motret gitu kan. Bagian dari komposisi doang dia kayak gitu. Cuma wah ini eksotis nih, fotografi eksotis gitu kan. Kalau kita lihat ke ranah hukum, silakan koreksi kalau salah. Fresh graduate. Hampura fresh graduate. Nah, ngopi dulu. Oke. Ya. Kita tariknya ke manusia sebagai yang mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan gitu, sebagaimana diamanatkan undang-undang gitu. Undang-undang hak asasi manusia gitu. Oke. Nah, di situ tuh terdapat perlindungan baik dari segi
apa ya namanya? Ada pengamanan semacam, boleh dikat nggak sih dulu? Enggak. Lanjut. Pengamanan ini haknya dia gitu. Ada berbagai pengamanan hak di situ, hak atas privasi, hak atas otoritas tubuh di situ gitu. Oke, properti sendiri lah ini. Iya, di situ. Yang meskipun itu di ruang publik di mana semua orang berkumpul gitu. Kita sebagai negara hukum masih mempunyai aturan itu dan perlindungan untuk melindungi orang-orang yang ada di sini gitu. Jadi masing-masing orang yang ada di situ sebenarnya punya hak yang sama gitu. Dan dilindungi hukum berarti ya. Kita sebagai fotografer yang kita lihat gitu. Ya mungkin tidak semua ya. Menganggap bahwa ya kembali lagi orang itu cuma sebagai komposisi kita aja gitu. Tidak memanusiakan dia sebagai seseorang manusia yang utuh gitu. Misal dia kayak tukang beca gitu kan udah tua eksotis dia fotografer tuh ini eksotis nih kayak gitu mungkin tapi dia nggak tahu bahwa dia juga sebenarnya punya hak yang dilindungi hukum juga. Betul. Ya. Dia juga punya hak buat memilih untuk tidak difoto gitu kan untuk tahu apa itu sih di undang-undang atau di pasal berapa gitu yang tentang hak itu ada tertulisnya ada. Kita tarik ulur ke paling atas ada Undang-Undang Dasar 1945 di situ ada bagian hak asasi manusia pasal 28 huruf I kalau nggak salah tentang yang mengatur tentang cek ya. Silakan cek. Nanti DM saya aja kalau salah. Gitu. Yang lebih pasal 28 itu mengatur tentang hak asasi manusia. Di situ termuat mengenai hak atas privasi, hak atas otoritas pribadi dan hak atas rasa aman. Berarti kalau yang difoto udah ngerasa nggak aman, berarti itu udah bisa dimasalahin tuh ya? Mengancam gitu. Pada aspek tertentu bisa sebetulnya. Gitu sih. Oke. Segitu dulu lah. Oke, jadi intinya setiap orang yang ada di ruang publik tuh tidak semua orang bisa difoto seenaknya gitu kan ya? Betul. Yang kan kalau di kita mayoritas karena di Indonesia mah ramah-ramah, di foto juga senyum ya karena mungkin si yang motret juga pendekatannya beda mungkin aja memanusiakan dan lain-lain. Cuma untuk dalam kasus tertentu kan nggak semua orang kayak gitu ya. Kita juga nggak tahu nih orang yang lewat di depan kita mungkin lagi banyak masalah gitu. Yeah. Di foto pakai flash gitu, kijangar gitu. Tiba-tiba dipukul gitu kan. Nah kalau dipukul itu yang kena kira-kira siapa tuh? Ya pada taraf tertentu ya yang kena tetap yang mukul gitu. Soalnya kan dia undang-undangnya ada gitu jelas tentang penganiayaan atau pemukulan. Gak jadi dia mukul. Seenggaknya bisa ya kalau sih masih bicara gitu kenapa kamu mau tertarik itu gitu. Jadi kalau udah sampai tahap kekerasan gitu justru tapi tetap yang kena yang Jadi sebenarnya permasalahan yang terjadi di terutama fotografi di ruang publik tuh lumayan kompleks juga sebenarnya kalau mau di ini ya. Tapi selain privacy ada lagi nggak sih yang mungkin privacy atau cuma itu aja yang di ruang publik? Saat ini yang terlihat oleh saya gitu ketika ya problema mengenai street fotografi dan manusia di ruang publik ini ya mungkin yang sekarang baru muncul tentang privacy soalnya kan dilihat di luar fotografi pun isu privacy ini tuh emang lagi boomingnya gitu sebetulnya di luar negeri ya. Di luar negeri di beberapa Twitter juga gitu kan. Iya benar. Ya tapi itu nggak salah sebenarnya itu jadi perkembangan bagus gitu untuk melihat ke arah sana gitu. Nah kalau ini kan sekarang tuh kayak lagi ini ya yang tilang tuh nggak sih yang dia ditilang terus difoto si fotonya tadi dikirimin ke misal ke rumah gitu kan itu dia memuat informasi kita juga ya foto tanpa ini ya, tapi itu mah nggak apa-apa ya? Nggak itu kalau itu mah di undang-undang hak ciptanya pun diperbolehkan. Kita ngomong undang-undang hak cipta ya yang notabene kita sebagai seniman mempunyai perlindungan di situ gitu. Di undang-undang cipta bahwa instansi pemerintah yang berhubungan dengan itulah mempunyai hak untuk tidak memberitahulah seorang itu ya karena untuk kepentingan umum gitu. Itu nggak masalah sebenarnya gitu. Oh gitu. Berarti termasuk CCTV. Nggak masalah selama itu menjadi kepentingan umum gitu. Dan selama data pribadi kita tetap rahasia gitu. Cuma antara kita dan instansi pemerintah yang tahu. Tidak disebarluaskan, diviralin gitu misalnya. Dijadiin konten gitu sama. Ya sebenarnya misalkan konten kayak di sub juga, aku juga agak sedikit. Yang dihalau gitu sih. Jir malu kan gitu sih. Masukin di Instagram gitu, kayak, salah. Itu bisa nuntut nggak sih kita? Ya udah ini out of topic lah kita fotografi gitu. Kita lanjut aja. Oke jadi intinya permasalahan yang muncul ketika kita memotret di ruang publik itu adalah
masalah privacy ya. Privacy. Itu si apa ya, gugatan paling maksimal gitu. Kita bisa kena apa sih kalau misalnya kita kena masalah privacy tentang kita mau thread orang terus kita publikasi di Instagram terus dia nggak terima, kita tuntut terus dia kita tuh bisa kena hukuman berapa gitu. Yang paling berat gini. Ada yang aku tahu ya mengenai memotret seseorang di ruang publik, belum ada gitu secara spesifik gitu sebenarnya di Indonesia. Cuman kalau kita bisa dicari pasalnya atau undang-undangnya sebenarnya ada aja. Gitu. Contohnya tentang undang-undang ITE tadi gitu di pasal 26. Itu mau semua Kan yang jadi permasalahan itu sebenarnya pasal 27 sebenarnya. Ini pasal 26 ini memuat apa ya kurang lebih kayak gini. Segala data yang dikirimkan atau didistribusikan oleh media informasi, media multimedia gitu yang kita internet lah, itu tuh tidak diperkenankan. Kecuali udah izin dulu ke orang yang bersangkutan yang berhubungan dengan data pribadi gitu. Tapi cuman kan di situ data pribadinya nggak terlalu menjurus spesifik langsung spesifik ke gitu. wajah atau apa gitu, nggak spesifik karya gitu, fotografi. Kalau dari situ pun, kalau dari situ kita bisa tarik ulurnya ke perdata sebenarnya. Gitu. Berarti gimana? Perdata jadi capek. Jadi ada beberapa cara sih, ada penyelesaian sengketanya mengenai arbitrase atau mediasi dan lain-lain lah yang terakhir paling pengadilan perdata itu. Yang aku baca kalau nggak salah tuh berapa ya? Maksimal tuh denda 500 juta deh kali. Anjir. Iya. Lumayan nih. 500 juta sebenarnya. Tapi kan itu sifatnya delik aduan ya, kita nggak bisa gitu aja misalkan orang lain atas nama kamu tergugat perdata nggak bisa. Harus atas kuasa orang yang merasa tersinggung itu. Oke. Oh berarti dendanya 500 juta ya maksimal ya? Kalau nggak salah segitu. Sayang nih. Berarti mungkin terus, ya kita kan tadi dibilang di undang-undang ITE, sekarang kita ke undang-undang hak cipta gitu. Di situ kan perlindungan fotografi pun diakui gitu. Disebutnya potret gitu. Potret di dalam undang-undang itu teh lebih kepada artinya gitu kegiatan memotret yang melibatkan manusia sebagai objek ini. Oke. Nah di situ di pasal berapa ya 12 kalau nggak salah. Di situ memuat bahwa segala bentuk distribusi komunikasi yang berhubungan dengan yang komersil pokoknya penggandaan dan lain-lain itu tidak diizinkan sebenarnya selama kecuali pihak yang difoto itu sudah setuju gitu. Sudah ada persetujuan. Model rilis itu ya. Gitu, lebih kayak gitu sih. Berarti itu masuknya ke komersil tapi kan ya? Ini agak nggak jelas juga sih. Bukan nggak jelas tapi tidak begitu spesifik karena di dalam pasalnya tuh komersil, penggandaan, gitu kan. Distribusi, gitu kan kita bisa bilang distribusi media sosial juga. Gitu? Media sosial bagian dari distribusi kita gitu kan. Ya. Nah di situ ada satu kekurangannya juga gitu. Di situ juga si pihak yang difoto atau pelaku potret itu sama bisa melakukan gugatan secara perdata maupun pidana gitu. Ntar kayaknya di masa depan banyak yang nyari duit itu kali ya? Bisa jadi. Ada foto lu di Instagram dalam hal ekstrim itu kita misalkan pakai pasal UTE yang pasal 27 itu yang tentang penghinaan atau pencemaran nama baik itu kan bisa ditariknya ke pidana juga, hubungannya dengan KUA pidana juga gitu. Ngeri ya? Jadi kan kayaknya sayang gitu urusan personal gini ke pidana mah gitu, lebih baik ke perdata yang emang mungkin kalau lolos ada cuannya gitu. Ini kita nggak ngasih ide buat nyari duit yang aneh. Bukan, kita mah. Tapi bisa kan? Ya sedikit ngasih informasi gitu. Ya takutnya nanti teman-teman yang motret di ruang publik jadi tanda kutip terjebak gitu nggak ya di masa di kemudian hari gitu. Karena gak menutup kemungkinan juga mungkin di masa depan ada gitu orang-orang yang nyari duitnya kayak gitu mungkin ya. Kita sejauh ini aku belum nemu sih sebenarnya dengan kasus yang apa yang aku bicarain tadi gitu. Cuman ini mah mungkin bisa menjadi aware aja gitu bagi teman-teman. Nah itu takutnya gitu kena daripada gitu kena 500 juta ya. Nah kalau tadi kan ada udah undang-undangnya dan lain-lain. Gimana sih cara kalau kita tuh biar maksudnya
tidak membatasi gitu sih. Aturan itu bisa membatasi nggak sih dalam kita berkarya tuh? Karena kan ketika kita tahu pas motret anjir bisa menang 100 juta. Takutnya kena 500 juta atau gimana atau gimana sih cara ininya? Biar tidak membatasi gitu ketika terutama orang yang motret di jalan ya street photographer. Sebenarnya mah ngebahas apa sih pasti gitu kan, kita semakin tahu mungkin makin ada batasnya gitu. Cuman aduh dijadiin kopi mulu. Cuman bukan berarti yang apa aku omong ini harus gitu ya. Harus dilakukan atau membuat teman-teman berhenti motret jalan gitu kan, nggak gitu. Cuman ini mah sebagai aware aja gitu, bahwa kita sebagai manusia teh harus juga menghargai privasi orang gitu, harus tahu etika gitu kan. Etika yang umum terjadi di masyarakat itu. Oh, kemarin ada tuh di Bromo. Di Bromo tuh ada pengendara kuda. Dia tuh difoto sama turis, terus si pengendara kudanya minta duit ke si turisnya karena dia udah difoto. Nah itu gimana tuh? Karena mungkin dia dulunya kayaknya ya sering difoto sama fotografer yang sering sana buat jadi model mungkin. Terus ada yang tiba-tiba motret nggak sengaja dimintain duit, wajar sih, sah aja menurut aku sih. Ya, soalnya kan dia yang difoto gitu kan, dia yang jadi objek. Nah, berarti kalau gitu sah aja sebenarnya. Sah aja sebenarnya, nggak ada masalah buat itu. Kenapa mungkin orang-orang sekarang kan kayak kalau foto doang bayar lah situ itu nge-video saya seenaknya gitu. Gak baik. Ya, buat konten gitu gitu. Dia dapat dapat exposure gitu. Dapat exposure, fotonya bisa jadi bagus gitu. Nah, menurut saya itu bukan jadi batasan juga sih. Yang penting kita tahu hak dan tanggung jawab masing-masing orang di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya gitu. Bukan nggak harus jadi membatasi ya sebenarnya. Iya. Cuma lebih waspada aja mungkin, bukan waspada tapi lebih hati-hati mungkin ya. Terutama mungkin buat teman-teman yang di motret di jalan lebih peka sama lingkungannya mungkin ya. Karena emang harus seperti itu sih. Nah, yang menarik gitu jika kita lihat ya biarinlah topik biarin apa-apa. Yang menarik adalah negara-negara lain gitu. Beberapa di antaranya sudah memperlakukan hal tersebut gitu, yang dilarang memotret orang asing di ruang publik gitu. Secara spesifik banget udah membuat aturan tersebut ya Korea Selatan, dia tidak memperbolehkan orang mau maupun turis atau warga asli di situ nggak boleh difoto gitu seenaknya di ruang publik gitu. Ya aku boleh sebutin satu gitu. Kalau di Inggris itu masih bebas gitu selama kamu nggak kebalik, justru kalau di US tuh kamu nggak boleh motret properti orang lain gitu. Ya dalam gedung hal itu gitu gedung misalkan arsitektur gitu kan, dia punya ribet ya, bagus-bagus ya arsitektur, terus ya rumah pribadi gitu kan, itu nyangkutnya ke privasi juga gitu. Di Uni Eropa pun macam-macam gitu, ada apa namanya freedom of panorama namanya gitu. Dia tuh punya perlindungan mengenai gedung apa saja yang boleh dipotret dan tidak dipotret. Anjir, gitu. susah. Ya ada term and conditionnya gitu kan. Okay. Jadi misalkan di Inggris mah nggak masalah tuh mau ada buat komersil atau apapun, kecuali ada dua gedung apa namanya itu harus izin dulu ke pemerintah. Ada yang emang ketat banget gitu. Okay. Dan katanya gitu bentar lagi di Uni Eropa itu teh mau dibikin ya undang-undang baru yang emang kita sebagai turisnya nggak bisa seenaknya lagi gitu motret sebagai backgroundnya kayak gitu. Kayak menara Pisa gitu miring-miring. Ya kita nggak tahu ya. Kemungkinan mungkin ya. Kemungkinan kayak gitu. Oke. Sebenarnya lumayan ribet juga ya kalau ditarik ke hukum, sebenarnya kayak kan kita nyetir biasa aja. Iya. Kalau kita nggak tahu mah ya biasa. Ternyata kalau ditarik ke situ ada aja sebenarnya. Bahaya juga ya sebenarnya. Ya mungkin ada kesenian bergaris lurus dengan kebebasan berekspresi kan sebenarnya. Nah, ini yang membingungkan kita sebagai fotografer yang subjeknya hal itu. Nah, itu yang bikin emang kita harus kompromi lah dalam beberapa konteks gitu. Iya sih, setuju Pak. Tapi kalau terakhir sih ini, ada tips nggak sih buat tips biar gimana caranya kita berkarya tetap lepas cuma tetap aman dalam mungkin kalau yang biasa tonang udah ngerti aturan, tapi ternyata masih berkarya masih di jalan. Betul. Nah itu gimana tuh ngakalinnya? Kalau aku pribadi ya, ini bukan berarti dapat diaplikasikan sama orang gitu.
kita harus tahu dulu itu lingkungan yang seperti apa gitu sih. Apakah orang-orang tadi ramah gitu kan. Kenal lingkungan berarti ya pertama. Lingkungan, gitu. Paham etika yang ada di masyarakat itu gitu. Oh di lokasi itu ya, kayak gitu. gimana gitu. Oke, Gimana, di Walong. gitu kan. Terus aku mah ya secara personal ya lebih prefer untuk pendekatan yang dirubah sih. Bukan kita dari jauh pendekatan sembunyi-sembunyi gitu, tapi kita coba untuk mengobrol lah biar apa ya namanya? Foto Cair yang gitu. ya biar cair jelas gitu. Biar foto yang kita hasilkan itu cuma nggak sekedar ya apa namanya? Menguntit gitu. Kesannya kan menguntit kan, gitu. Gitu sih. Jadi yang selama ini ya kayak izin dulu kadang-kadang. Oke. Terus kalau motret muka gitu masih di foto atau enggak sekarang? Siapa? Untuk beberapa karya sih aku karena saya rasa nggak butuh muka orang gitu. Oke. Saya sekarang mah udah jarang banget gitu motret orang. Tapi nggak menutup kemungkinan suatu saat ngambil foto orang. Tapi ya atas persetujuan orang tersebut gitu kan. Oke. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Takut ya kan karena udah tahu juga kan hukumnya ya. Betul. Oke. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin yang sering berkarya di berkarya fotografi di ruang publik mungkin harus lebih aware ya ketika ada sama penjelasan orang tadi. Ya bukan berarti membatasi, cuma mungkin lebih aware aja ya. Lebih aware aja sih. Ya mudah-mudahan setelah nonton ini jadi teman-teman jadi lebih aware dan takutnya di masa depan terkena masalah yang tidak diinginkan gitu ya. Oke. Ya janganlah ya. jangan ada orang-orang. Ya paling pernah sih pengalaman sama ormas setempat paling bermasalah. Apain kamu foto-foto di sini? Udah lah gitu. Tapi nggak sampai pidana mah nggak belum pernah sih. Ya prema aja itu. Ya. Ormas apa? Nanti habis sih tempat ini nih. Ormasnya apa? Bajunya malah loreng itu tuh. Oke, yaudah teman-teman, episode kali ini cukup segitu aja. Terima kasih, bye-bye.